Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di kanal YouTube Vivi Intan. Di video kali ini, aku mau memperkenalkan cerita rakyat dari daerah tempat tinggalku, lebih tepatnya Provinsi Banten. Nah, ceritanya bukan bersumber dari internet ya, melainkan bersumber dari masyarakat di sekitar. Oke deh, daripada berlama-lama, mending kita langsung aja yuk ke ceritanya. Sebelum ke ceritanya, aku mau memperkenalkan dulu nih narasumber yang udah aku wawancara. Nama narasumber, Bapak Haji Humaidi alias SPD. Alamat, lingkungan Sambirata, Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cibeber, Kota Cilegon, Provinsi Banten. Pekerjaannya sebagai guru di SD Islam Al-Azhar 10 Serang. Dari Cilegon itu kalau cerita rakyat termasuk legenda kan, namanya cerita rakyat. Ada Ratu Dik, Sumpat Ratu Dik atau Masjid Ratu Dik, ada Gunung Pinang, ada juga Batu Kuwung, dan banyak lagi ya, termasuk situs-situs Banten. Bapak bisa menceritakan cerita rakyat tentang Batu Kuwung tidak, Pak? Oh ya, baik. Mungkin sedikit ya akan Bapak ceritakan. Batu Kuwung itu asalnya sebetulnya pada zaman dulu ada seorang anak putra daerah yang gagah perkasa, dan beliau juga turunan masih dari Sultan Banten. Beliau itu sangat kaya sekali, bahkan di daerah sekitarnya itu tanah, sawah, ladang, dan sebagainya, pokoknya paling kaya. Cuman selain kaya, dia sangat sombong, pelit, angkuh, tidak mau menyapa sama orang, kecuali dia sendiri harus saya yang bisa gitu. Nah, dengan kesombongan dan kekayaannya itu, ya maklum namanya orang kaya pasti banyak anak buahnya, bodyguard untuk melindungi dia, karena kan jangan sampai ada yang mengganggu begitu. Nah, pada suatu saat cintanya cerita itu si kaya raya itu sakit, terkilir kakinya. Nah, setelah terkilir kakinya, otomatis tidak bisa jalan. Aduh, kenapa ini? Nah, setelah tidak jalan itu, maka para anak buahnya, para penggawa, bodyguard dipanggil lah. Kalian semua, coba, saya ini sakit. Siapa yang bisa mencarikan tabib yang bisa menyembuhkan saya? Nah, sekejap pada jawab siap kali. Nah, beberapa hari udah dicari, nggak ketemu juga. Lalu ngomong, coba kalian ini bohong kali, bilang gitu, kalau bisa menemukan saya, nanti hartaku sebagian akan saya berikan. Nah, terdengar. Pada saat itu ada pengemis, kakinya pincang. Nah, kakinya pincang itu biasa namanya pengemis. Assalamualaikum, minta sedikit buat makan. Pura-pura nggak dengar ada yang assalamualaikum itu. Namun tetap namanya orang minta-minta, assalamualaikum, maaf Bapak, katanya saya nggak makan setiap hari, minta sebagian rezekinya buat beli makan. Enak aja, kayak ini harta nenek moyangmu aja, cari uang itu susah, cari harta itu susah. Ini setelah gitu udah dihadip, didorong sampai terjatuh si pengemis itu. Akhirnya ya dalam hatinya menggerutu tuh apa ya, artinya berharap, artinya ya Allah, anak ini atau orang ini kejam amat, saya minta sampai didorong. Jadi berdoa mudah-mudahan dikutuk oleh ya sesuai Allah. Makanya tadi itu dan akhirnya sakit. Nah, setelah sakit disayembarakan, carikan siapa yang bisa
menyembuhkan akan diberikan hartanya sebagian. Nah, terdengarlah yang tadi pengemis pincang itu. Maka ujuk-ujuk datang, ketemu dengan anak buahnya. Ada apa ini? Bla 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 bla. Ini mendengar katanya siapa yang ingin minum. Iya benar. Wih, belum selesai aja sudah langsung ngomong benar. Coba silakan ini. Baik. Permisi, masuk ya, silakan masuk. Setelah masuk ketemu sama sudakar kaya itu, lalu berkata, apakah benar Anda ingin sembuh? Kata si pengemis pincang itu. Betul. Coba, kalau betul ada syaratnya. Apa syaratnya? 3. Satu, tidak boleh angkuh dan sombong tingkahmu. Yang kedua, cari batu cekung di sekitar daerah Banten ini, dan kalian harus bertapa, ya kamu harus bertapa selama 7 hari 7 malam, tidak makan dan tidak minum. Dan ada godaan apapun jangan sampai dibatalkan, artinya harus kuat. Yang syarat ketiga, sesuai dengan ucapanmu bahwa harta sebagiannya akan diserahkan kepada yang baik. Siap. Setelah siap, konon ceritanya cepat dilaksanakan sampai nggak kuat itu diangkat oleh anak buahnya, ditanduk dengan tanduk yang sangat bagus. Tinggal beberapa meter lagi nggak kuat, jatuh. Anak buahnya udah nggak kuat lagi, pokoknya pada sakit anak buahnya. Akhirnya kan terjatuh. Tinggal beberapa meter. Akhirnya apa? Sampai merangkak dia. Karena memang udah ketahuan tuh batu cekungnya ada di situ. Merangkak dia. Setelah merangkak, ketemu, nah bertapa di situ selama 7 hari 7 malam. Dan setiap malam itu selalu digoda yang namanya bertapa, seolah-olah di kulitnya ini ada ular, ada ya godaan yang bermacam-macam, kata istilahnya setan yang bagaimana udah menggelitik segala macam, ada dimakan ular segala macam. Tapi karena kegigihan ingin sembuh, maka 7 hari 7 malam itu selesai. Nah, setelah itu selesai, barulah dia melaksanakan, tidak mau sombong lagi, dan sudah dilakukan yang kedua. Syarat ketiganya dibagikan kepada fakir miskin dan warga sekitar. Nah, itulah disebut bertapa di Batu Kuwung itu. Sekarang ya disebutnya Batu Kuwung, padahal dulunya bukan Batu Kuwung, hanya batu yang cekung. Nah, batu yang cekung itu bertapa di situ. Jadi sekarang disebutnya Batu Kuwung, adanya di daerah Cirahap, daerah ada Rincang. Kalau dari arah Serang mau ke Cinangka, kalau dari Anyar ya Cinangka masuk ke sana. Itulah, jadi sampai sekarang disebutnya Batu Kuwung karena keramat penyakit apa saja, apalagi istilahnya penyakit koreng segala macam, termasuk nanti di situ direndam. Nah, tema dari kisah ini adalah kesombongan. Topiknya, orang kaya yang sombong dan pelit. Judul, Kisah Batu Kuwung. Amanat yang pertama, kesombongan akan membawa celaka. Kedua, jika tidak bersikap baik kepada orang lain, maka mereka pun tidak akan bersikap baik kepada kita. Dan yang ketiga, berhati-hatilah dalam berkata-kata supaya tidak menyakiti perasaan orang lain. Selanjutnya, hasil reproduksi atau kisah yang tadi sudah diceritakan oleh narasumber sudah aku tulis kembali.
Nah, tadi kan cerita aslinya. Kalau sekarang masih cerita aslinya, tapi sudah aku renovasi. Jadi, ada beberapa hal yang sudah aku tambahkan. Yang pertama, penambahan tokoh. Di sini ada ayah dan ibu. Penambahan karakter. Awalnya si tokoh utama memiliki sikap yang baik, lalu berubah menjadi pemarah, sombong, dan pelit. Penambahan alur. Alurnya masih tetap maju, tetapi dimulai dari kedua orang tua si anak laki-laki itu masih ada. Penambahan adegan. Si tokoh utama sempat tidak percaya dengan sang pencipta, lalu kembali mempercayainya lagi. Kemudian meminta maaf juga kepada orang tuanya. Penambahan amanat. Yang pertama, sang pencipta akan tetap menyayangi kita meskipun kita tidak percaya kepadanya. Dan yang kedua, bersyukur atas nikmat yang telah diberikan olehnya. Yang terakhir, hasil modifikasi atau hasil renovasi yang sudah aku buat. Nah, itu dia teman-teman kisah tentang Batu Kuwung yang saat ini sudah menjadi tempat wisata. Kalau kalian ke Banten, jangan lupa mampir ya. Oke deh, itu aja yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Kalau ada kritik dan saran, kalian langsung aja tulis di kolom komentar ya. Cukup sekian dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!